Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Faslun fi ahkamir rohni. Baris tengah-tengah ini. Faslun fi ahkamir rohni, kita mundur sikit 2 baris di atasnya itu. Wasaminu ayakuna akdus salami najizan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu, adapun yang nomor 8, ayakuna akdus salami najizan, yaitu akad salam itu najizan. Kalau terjemahnya itu terus ya, langsung. La tadkhuluhu khiyarus syarti, tidak boleh masuk pada akad salam yaitu khiyar syarat. Bikhilafi khiyaril majlisi, berbeda dengan khiyar majlis. Fa innahu yadkhuluhu, maka sesungguhnya khiyar majlis bisa masuk pada akad salam. Ini pada yang nomor 8, syarat yang nomor 8 yaitu akad sewa, akad salam ini tidak boleh bercampur atau tidak boleh dimasuki oleh khiyar syarat. Kalau khiyar majlis masih boleh. Fa innahu yadkhuluhu, maka sesungguhnya khiyar majlis bisa masuk pada akad salam. Jadi misalnya kalau ada orang mesan, saya pesan baju atau seragam Agustusan 100 setel, ini tidak boleh dimasuki oleh khiyar syarat. Berarti tidak boleh ada penggantungan di situ. Nanti kalau tidak kalau ada cacatnya, kalau kurang atau ada yang sobek atau apa, saya kembalikan. Tidak boleh ada khiyar syarat. Kalau khiyar majlis masih bisa terjadi. Fa innahu yadkhuluhu. Kalau khiyar majlis berarti di mana kedua belah pihak itu boleh membatalkan atau meneruskan sebelum mereka berpisah di majlis akad, di tempat mereka serah terima barang. Ketika baju itu sudah ada, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan. Nah, misalnya yang pemesannya merasa tidak sreg, ternyata warna merahnya merah marun, padahal yang diinginkan merah benar, bendera merah putih. Akhirnya digagalkan, bisa. Kalau khiyar syarat tidak bisa. Akad salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Fi ahkamir rohni, menjelaskan tentang hukum-hukum gadai. Nah, ini tidak terasa sudah sampai pada bab gadai. Wahwa lugotan asubutu, rohen secara bahasa artinya adalah subut atau tetap. Wasar'an, dan adapun rohen atau gadai secara fikih, secara syariatnya adalah ja'lu ainin maliyatin, menjadikan benda yang sifatnya harta. Benda, dan benda itu secara fikih disebut harta, disebut mal. Maka di situ mengecualikan benda-benda yang dihukumi haram atau najis, maka tidak bisa disebut ain dalam bab gadai. Ya, misalnya bangkai, misalnya minuman keras, itu tidak disebut ain maliyah dalam bab rohan. Wasikotan sebagai apa? Sebagai kepercayaan. Bidainin, dengan hutang. Yustaufa minha, yang akan digunakan untuk melunasi atau membayar inda ta'adzuril wafai, ketika kesulitan yang membayar hutang. Titik. Nah, itu definisi batasan rohen secara ilmu syariatnya itu.
menjadikan harta, menjadikan benda yang sifatnya harta sebagai jaminan atas hutang yang nanti akan digunakan untuk membayar atau melunasi hutang ketika dia kesulitan untuk memenuhi janjinya, ya kesulitan untuk membayar hutang. Titik. Nah, itu ya. Gadai adalah menjadikan benda sebagai jaminan atas hutang yang nanti akan digunakan untuk membayar hutang ketika tidak bisa membayar hutang. Nah, kalau prakteknya paham, tapi kalau kalimatnya itu kok muter-muter ya. Saya hutang, ya misalnya saya hutang 1 juta, terus saya memberikan jaminan sebuah HP. Nah, cuma begitu. Saya punya hutang, saya hutang bank pinjam duitnya 1 juta, ini jaminannya HP iPhone 11. Nah, letak gadainya itu nanti yang akan dibahas itu benda yang dijadikan jaminan manakala nanti saya kesulitan membayar hutang itu, benda itulah nanti yang akan digunakan untuk melunasi. Nah, itu secara fikihnya seperti itu. Nah, benda yang digunakan jaminan itu harus ainin maliyatin. Dia bersifat mal, bersifat harta secara ilmu fikihnya. Maka di situ nanti tidak bisa kalau bendanya itu benda-benda yang dilarang oleh agama. Minuman keras, bangkai, benda-benda najis itu tidak bisa. Bang, saya pinjam uang 1 juta, ini jaminannya minuman keras 1 krat 20 botol. Nah, itu kalau di harga-harga itu 50 juta itu minuman mahal misalnya. Ini tidak bisa. Benda yang tidak dihukumi mal secara syariat itu tidak boleh dijadikan jaminan pada akad rohon, pada akad gadai. Pinjam duit jaminannya bangkai sapi, nah nggak boleh. Pinjam duit jaminannya minuman keras, khamar, tidak boleh. Ketika nanti kesulitan membayar, benda itu akan dijadikan sebagai solusi. Walayasihu ar-rohnu, rohen tidak bisa sah, gadai tidak bisa sah illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul ya. Semua transaksi jual beli di dalam fikih semua ada syarat ijab qabul ya. Gadai, ya hutang, ya salam, pesan, jual beli, pinjam, sewa, ada semua syarat yaitu ijab qabul. Saya pinjam utangnya 1 juta, ini jaminannya HP, ya saya terima, ini duitnya. Harus ada ijab qabul seperti itu. Wasartu kulin, adapun syarat masing-masing minar rohini dari orang yang menggadaikan, wal murtahini dan orang yang menerima gadai, ayakuna mutlak kot tasarufi itu insya Allah kurang iya itu ya, mutlak kot tasaruf ya, harusnya itu ada ya-nya. Ayakuna yaitu keberadaannya orang itu mutlak koid tasarufi, keduanya adalah orang yang mutlak tasarufnya. Nah itu fasal di bawahnya itu ya, faslun fi hijris safihi wal muflisi. Fasal di bawahnya itu fasal menjelaskan orang-orang yang tidak boleh bertransaksi dalam ilmu fikih. Nah itu nanti pasal setelahnya ini yang akan menjelaskan itu. Nah, syaratnya orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang-orang yang mutlak tasarufnya, ya orang-orang yang boleh membelanjakan harta. Apa ada Pak orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya? Ada, itu nanti pasal di bawahnya. Ya, insya Allah minggu depan. Ya orang-orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya itu anak kecil, orang gila, orang yang hartanya sudah habis. Nanti ada orang-orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, dia dalam pengawasan. Nah sekarang syaratnya orang yang menggadaikan disebut rohin,
dan orang yang menerima gadai disebut murtahin, dua-duanya harus orang yang mutlak tasarrufnya, orang-orang yang tidak tercegah transaksinya. Ada di dalam fikih itu orang-orang yang tidak boleh bertransaksi. Wa dzakarul musannifu dhabitul marhuni. Kemudian Kiai Musonef menyebutkan tentang batas-batasannya benda yang digadaikan fi qoulihi di dalam ucapannya. Tadi syaratnya orang yang gadai dan menerima gadai itu syaratnya adalah orang yang mutlak tasarrufnya. Sekarang lanjut pada syarat atau batasan benda-benda yang boleh digadaikan, yaitu wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Nah, ini undang-undangnya cuma ini. Wa kullu ma jaza, setiap benda yang diperbolehkan bai'uhu menjual benda tersebut, jaza rahnuhu maka boleh menggadaikannya. Setiap benda yang boleh dijual boleh dijadikan jaminan gadai. Fiduyuni di dalam hutang-hutang, idastaqarra subutuha, ketika tetapnya hutang itu sudah menetap, fitimmati di dalam tanggungan, titik. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, setiap benda yang boleh dijual boleh digadaikan. Digadaikan pada apa? Fiduyuni idastaqarra subutuha fitimmati, di dalam hutang apabila hutang itu memang sudah tetap di dalam tanggungan. Bahasanya apa ini? Benda yang boleh dijual boleh digadaikan. Digadaikan pada apa? Pada hutang, ketika hutang itu sudah benar-benar menjadi tanggungan. Cuma begitu sebenarnya. Idastaqarra subutuha fitimmati, manakala hutang itu sudah benar-benar menjadi kewajiban atau tanggungan yang nanti suatu saat harus dilunasi. Maka setiap benda yang tidak boleh dijual berarti tidak boleh digadaikan. Ya seperti tadi, benda-benda yang najis, benda-benda yang dilarang agama tidak boleh jual belikan, maka juga tidak boleh digadaikan. Wahtaroza al-musannifu biduyuni, dan Kiai Musonef mengecualikan pada kata-kata ad-duyun anil a'yani, dari a'yan, dari benda-benda. Fala yasihu ar-rahnu 'alaiha, maka tidak boleh menggadaikan pada a'yan. Ka'ainin maghsubatin, misalnya seperti benda yang digosok, wa musta'aratin, dan benda yang dipinjam, wa nahwihima, dan lain sebagainya. Minal a'yani, yaitu yang berupa benda-benda al-madmunati, yang sifatnya ditanggung, ada tanggung jawabnya. Ya, panjang sekali. Kiai Musonef mengecualikan dengan kata-kata ad-duyun, yaitu a'yan. Jadi tadi kan yang disebut rohan, yang disebut gadai itu menjadikan benda sebagai jaminan atas hutang. Maka kalau bukan hutang, ya tidak bisa dikasih jaminan gadai. Begitu. Jadi gadai adalah menjadikan benda sebagai jaminan hutang. Berarti kalau bukan hutang, misalnya itu benda-benda, maka tidak bisa berlaku gadai kepadanya. Nah, misalnya seperti apa tadi? Ka'ainin maghsubatin wa musta'aratin. Misalnya seperti benda yang digosok atau benda yang dipinjam.
Jadi gadai itu kan prakteknya, bang saya pinjam uangnya 1 juta, ini jaminannya HP. HP ini jaminan atas hutang. Kalau bukan hutang maka tidak boleh. Misalnya benda yang digosok, saya gosok sandal kamu terus saya kasih jaminan, tidak bisa. Saya minjam benda kamu terus saya kasih jaminan, tidak bisa. Jadi hanya bisa berlaku pada hutang. Saya hutang kamu, bang pinjam duit ya, ini duitnya, ini jaminannya. Nah, misalnya saya gosok sandal kamu, sandalnya mahal, saya gosok, saya pakai, saya bawa pulang. Terus kita ketemu di masjid, saya bilang sandal kamu kemarin saya gosok, ini jaminannya, sandalnya masih di rumah saya. Atau bang aku pinjam motornya, mau saya pakai ke Tanjung 2 hari 2 malam. Kenapa? Jangan, ini. Sudahlah, ini aku kasih jaminan, aku kasih HP aku tinggal. Nah itu tidak boleh. Itu namanya memberikan jaminan atau kita menggadaikan benda bukan atas hutang tetapi atas minjam barang. Gadai tidak bisa berlaku pada selainnya hutang. Misalnya gosopan atau pinjaman atau yang lain dan lain sebagainya. Pokoknya sifatnya benda-benda yang harus ada ganti ruginya. Misalnya saya gosok itu ya, gosok memakai tanpa izin. Saya lihat di depan itu ada sandal bagus, terus saya pakai, enggak permisi. Tapi nanti suatu saat dikembalikan. Itu namanya gosok. Kalau tidak dikembalikan namanya nyuri. Lah gosok ini, misalnya saya gosok sandal, tahu-tahu putus. Nah itu harus ganti, karena dia gosok. Nah, itu harus ganti, harus ada doman. Nah, ini tidak bisa berlaku. Gadai tidak bisa berlaku pada hal-hal seperti itu, yang gosok, minjam dan lain sebagainya. Pokoknya selain hutang tidak bisa. Nah itu undang-undangnya ya. Gadai hanya bisa berlaku pada hutang. Dan itu hutangnya juga hutang yang idastaqarra subuda biddimmati. Wahtaroza bistaqarra, kemudian Kiai Musoneb menjelaskan dengan kata-kata istaqarra, anid duyuni, dari hutang-hutang, qoblastiqroriha, sebelum tetapnya hutang itu. Kadaini salami, misalnya seperti hutangnya akad salam. Nah ini ya, kalau fasalnya masih dekat, memorinya insya Allah masih nyambung. Jadi bab salam itu kemarin kan begini, salam itu sebenarnya kan hutang. Jadi saya pesan barang, bang pesan seragam Agustusan 20 setel. Maka sesungguhnya orang yang punya toko itu dia punya hutang kepada saya seragam 20 setel. Ya kan? Makanya kalau bendanya itu sudah ada tidak boleh diakati salam. Nah, kemarin kan begitu. Bendanya itu sudah ada, terus bang saya pesan baju ini, itu tidak boleh. Harus kalimatnya harus bang saya beli baju ini. Kalau bendanya sudah ada. Kenapa? Karena salam ini sebenarnya hutang. Bang saya pesan seragam Agustusan 20 setel. Maka sebenarnya si pihak yang punya toko itu punya hutang 20 seragam Agustusan kepada saya. Itu kan ya. Lah, dain salam itu namanya dain yang qoblastiqroriha. Itu tidak bisa dijamini gadai. Saya pesan kamu, bang, aku pesan seragam. Ya, terus berarti kan kamu punya hutang kepada saya seragam tadi. Terus kamu ngasih jaminan barang, nggak boleh juga. Itu memang benar hutang. Tapi hutang salam itu di dalam fikih disebut qoblastiqroriha, hutang yang belum menetap, hutang yang tidak sebenarnya tidak menjadi tanggungan. Apa ini kok muter-muter? Ya intinya hutang yang, ya bagaimana bahasanya itu? Memang benar kamu punya hutang seragam kepada saya, terus
akhirnya kamu ngasih jaminan atau saya minta jaminannya, saya kasih jaminan dong bahwa nanti kamu akan mewujudkan seragam tadi. Nah ini saya pesan malah orang yang dipesan ini malah mengeluarkan jaminan. Nah, tidak boleh. Wa anisamani muddatal khiyari, dan dari harga pada masa khiyar itu juga dain yang belum istiqror. Kita jual beli, kemudian ketika masih dalam masa-masa khiyar, ya masa-masa di mana kita boleh meneruskan dan menggugurkan akad itu, kemudian dikeluarkan jaminan juga nggak bisa juga. Ya, pada waktu masih dalam masa-masa khiyar. Kita masih belum deal antara mengiyakan dan tidaknya untuk membeli barang, karena sudah seakan-akan nanti akan dibeli, berarti seolah-olah nanti saya akan membayar kepada kamu. Ini ada mobil masih saya cek kan, 3 hari saya bawa pulang, nanti saya beli 50 juta kalau tidak ada cacatnya. Jadi seolah-olah saya punya utang 50 juta kepada kamu, lalu saya memberikan jaminan. Tidak bisa juga berlaku pada hutang yang itu muddatal khiyar. Ya intinya hutang-hutang yang sudah jelas begitu saja. Saya hutang terus saya kasih jaminan begitu saja. Nah itu. Terus kalau menggunakan barang gadai itu boleh apa tidak? Misalnya ada orang menggadaikan motor di rumah kita, saya pinjam uangnya 5 juta, ini Ninja saya tinggal 250 cc. Itu kira-kira kalau ada orang naruh Ninja di rumah kita itu kita pakai apa enggak? Ya ada orang hutang ke rumah kita, hutangnya cuma 5 juta, terus dia ngasih jaminan itu Ninja, itu kira-kira kita pakai enggak Ninja itu? Nah ini menggunakan barang gadai itu tidak boleh ya, hukumnya haram karena ada undang-undang kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ mengambil kemanfaatan itu disebut riba. Kalau ada orang gadaikan Ninja terus Ninjanya saya pakai, nah berarti saya mengambil kesempatan dalam kesemutan. Jadi itu dia memanfaatkan barang gadaian. Berhubung motornya ada di rumah terus saya pakai, itu tidak boleh. Ya apa saja barang gadai apa saja. Nah, kalau di Jawa itu yang sering sawah, makanya sampai ada kata-kata itu ya, tidak boleh menggadaikan sawah karena itu riba. Ya, sebenarnya bukan sawahnya, tetapi ya ada orang menggadaikan sawah 2 tahun 3 tahun, padahal setahun itu bisa panen padi 3 kali. Nah kalau sampai itu 2 tahun 3 tahun, bisa 9 kali panen, bisa 10 kali panen, sayang. Akhirnya dimanfaatkanlah sama si murtahin. Ya, ada orang ke rumah minjem duit 100 juta, jaminannya sawah, nanti 3 tahun baru dibayar, baru dilunasi. Nah daripada 3 tahun itu nganggur sawah itu, saya namanya murtahin, lalu saya garap, itu tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai, tidak boleh ya, kecuali ada izin dari rohin dan tidak disebutkan pada waktu akad. Nah kalau begitu boleh. Jadi caranya bagaimana? Ketika terjadi akad rohen, akad gadai, dia pinjam uang terus memberikan jaminannya, ya sudah begitu saja. Jangan dibahas masalah pemanfaatan lahannya. Nah besok misalnya bulan depan kita ketemu di jalan terus ngomong, "Bang, sawah itu daripada nganggur saya pakai ya." Ya silahkan. Nah itu boleh. Tapi kalau pas orangnya ke rumah yang aku pinjam duitnya Pak Ustaz 100 juta, ini jaminannya sawah. Ya, daripada itu nganggur saya pakai ya. Ya silakan. Nah, itu namanya
penyebutan pemanfaatan barang gade di dalam akad itu enggak boleh. Nah, kalau secara fikihnya itu disebut riba. Sama juga orang hutang ya. Orang hutang kalau bunganya itu disebutkan pada waktu transaksi, pada waktu akad, enggak boleh. Saya pinjam duitnya 1 juta, ya ini nanti kembalinya 1.100.000 ya. Nah, itu malah enggak boleh. Tetapi kalau nanti pas dia mengembalikan, dia menambahkan, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ada deal-dealan disebut pada waktu akad, itu enggak boleh. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Ya jangan disebutkan di akad, nanti pas di lain hari dibahas atau dibicarakan ulang. Atau ada teman itu ngasih solusi begini, aku pinjam uangnya 50 juta ya, tapi kembalinya nanti 55 juta dalam waktu setahun. Bagaimana? Ya. Terus mereka berpisah. Pemberian uangnya itu tidak di saat itu. Karena menghindari penyebutan syarat-syarat tadi. Setelah mereka deal nanti kembalinya adalah 55 juta, mereka berpisah. Besok ketemu lagi cuma ngasih duit 50 dan besok dia mengembalikannya 55. Nah, itu diakali, dia disiasati seperti itu agar pada waktu kita nyerahkan duit 50 juta itu tidak ada deal-dealan nanti kamu mengembalikannya 55 ya. Kan enggak ada itu. Penyebutannya kan kemarin sudah pisah. Berarti khiyarnya sudah habis. Pas besoknya ketemu, ngasih duit 50 dan nanti mengembalikannya 55 itu enggak disebutkan lagi pada waktu mereka ketemu. Nah, itu ada yang ngasih solusi seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau sampai terjadi deal-dealan di dalam akad, nanti kembalinya ada tambahannya 5 juta, itu malah enggak boleh. Lalu supaya boleh bagaimana? Ya jangan disebutkan. Lalu bagaimana? Ya besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi baru penyerahan duit dan tidak usah ngomong-ngomong lagi. Ini 50 juta. Nah, sudah gitu aja, enggak usah masalah penyebutan tambahan 5 juta tadi tidak usah disebutkan. Ya benar juga kan? Karena akadnya sudah habis, karena mereka sudah berpisah selama sehari semalam ya. Sudah habis akadnya itu sudah enggak ada. Besok ketemu tinggal serah terima uang. Nah, ini kembali ke gade tadi ya. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang menghasilkan kemanfaatan itu disebut riba. Maka kalau ada yang menggadaikan terus naruh barang, kita minta izinnya besok. Setelah ketemu di jalan atau apa gitu. Saya pakai ya mobilnya ke Tanjung. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan pas di akadnya malah enggak boleh. Tidak. Wali rohini dan kepada orang yang menggadaikan arruju'u, dia boleh menarik kembali fihi malam yakbidhu, pada barang yang ia gadaikan selama dia belum menerimanya. Malam yakbidhu selama ay al murtahinu, selama orang yang menerima gade belum menerima barang yang digadaikan. Fa'in qobado, apabila orang yang menerima gade telah menerima al-aina pada benda al-marhunata yang digadaikan, miman dari orang yasihu yang sah ikbaduhu, yaitu menerimakan benda yang digadaikan, lazima arrohnu, maka akad gade disebut telah luzum atau telah tetap. Wamtana'a ala rohini arruju'u fihi, dan bagi orang yang menggadaikan tidak boleh menarik kembali benda yang dia gadaikan. Titik. Warrohnu wad'uhu alal amanati,
Dan adapun gadai itu atas dasar sifat amanah atau sifat kepercayaan. Titik. Walirrohini arju'u fihi malam yakbidhu. Kepada orang yang menggadaikan, dia boleh menarik kembali barang gadaiannya selama barang gadaiannya itu belum diterima oleh orang yang menerima gadai. Orang yang hutang itu disebut rohin. Orang yang punya duit yang menghutangkan disebut murtahin. Benda jaminannya disebut marhun. Orang yang menggadaikan boleh menarik kembali barang gadaiannya selama belum diserahkan kepada murtahin. Cuma begitu. Wamtana'a ala rohini arju'u fihi. Kalau sudah diserah terimakan, maka akad rohin itu dianggap sudah terjadi, sudah luzum, dan dia tidak boleh menarik kembali barang gadaiannya. Warohnu waduhu alal amanati. Dan akad gadai itu atas dasar sifat amanah, sifat saling percaya. Satu lagi. Wahina idin layat manuhu al murtahinu. Dan oleh karena akad rohin itu atas dasar sifat amanah, maka orang yang menerima gadai tidak wajib mengganti rugi. Ai layat manu al murtahinu al marhuna illa bitaati. Artinya orang yang menerima gadai tidak mengganti rugi pada benda yang digadaikan kecuali dengan sebab sembrono. Apa sembrono? Kecuali dengan sebab apa sembrono ini? Gegabah. Titik. Nah, akad gadai ini sama juga dengan akad pinjam, akad sewa. Akad gadai itu atas dasar saling kepercayaan. Oleh karena sifat dasarnya itu adalah saling percaya, maka orang yang menerima gadai itu tidak harus mengganti rugi apabila barang gadaian itu rusak, kecuali kalau dia melakukan kesembronoan, kecuali dia melakukan gegabah. Jadi misalnya ada orang utang kepada saya, ninggal motor Ninja. Ya selama motor Ninja itu sudah saya taruh di rumah, saya taruh di garasi, sudah selayaknya dia diperlakukan, kok rusak, itu saya tidak wajib mengganti. Saya wajib mengganti kalau ada kerusakan pada barang yang digadaikan itu, kalau saya gegabah dalam memperlakukannya. Ya misalnya motornya itu saya jemur di tempat yang panas, misalnya motornya itu saya taruh di tempat yang enggak aman, terus bannya meletus, lah itu saya harus mengganti. Karena saya telah melakukan kesembronoan, kegegabahan. Misalnya mobil atau motor ya sudah ditaruh ke dalam garasi di tempat yang teduh, nggak mungkinlah rusak begitu ya. Oh ternyata rusak, ya saya nggak wajib ganti. Si murtahin itu tidak wajib mengganti. Kenapa? Ya karena atas dasar saling percaya. Ya sama juga sewa itu ya, ngerental. Sebenarnya dalam aturan fikihnya orang ngerental itu kalau terjadi apa-apa dia nggak wajib ganti kalau tidak gegabah. Saya nyewa Avanza, saya bawa ke Tanjung, di jalan bannya itu meletus, saya nggak harus ganti, yang ganti ya yang punya mobil. Kenapa? Karena berdasarkan atas saling percaya, alayatil amanah. Nah, kecuali kalau gegabah ya, Avanzanya saya bawa ke Tanjung, saya isi orang 15, mobilnya tidak kuat, banyak meletus, itu namanya bitaati, gegabah. Dia hanya kapasitasnya 6 orang, diisi 15 orang, mobilnya tidak kuat, mesinnya meletus, bannya meletus. Lah ini wajib ganti, karena dia ya tidak umumnya lah
Avanza itu dinaikin 16 orang, 15 orang misalnya. Itu namanya at-ta'ati. Kalau at-ta'ati harus ganti sendiri. Kalau tidak, ya enggak. Kenapa? Ya karena itu alayatil amanah. Jadi seolah-olah yang punya mobil itu sudah merelakan, kan biar rusak, enggak apa-apa. Karena juga dipinjami, namanya berani meminjami berarti berani menanggung segala resiko. Kecuali kalau dia gegabah, ya tidak sewajarnya, maka harus mengganti. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada